mempresentasikan tentang politik identitas, budaya, dan representasi media. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Nurul Indah Saraswati dan rekan saya Eka Widya Lestari. Saya Didang Sri Arkata Silalahi. Dan saya Nasya Fatia Nursyah. Baik, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang politik identitas, budaya, dan representasi media. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama kita masuk ke politik identitas di Indonesia. Pertama, kita akan bahas apa itu politik identitas. Politik identitas itu sendiri adalah praktik politik berbasis identitas sosial kelompok yang bertujuan untuk memobilisasi dukungan politik. Nah, identitas sosial kelompok itu sendiri terbagi atas 6. Yang pertama itu ada etnis, budaya, wilayah, gender, ras, dan agama. Di Indonesia sendiri, praktik ini sangat meningkat signifikan seiring adanya reformasi politik dan perkembangan media digital. Identitas menjadi strategi yang efektif untuk mendapatkan dukungan yang berkembang pesat dari tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Selanjutnya, ada 3 perspektif teoritis utama dalam politik identitas. Yang pertama itu ada social identity theory, di mana dalam teori ini menganut konsep identitas dibentuk melalui komunikasi sosial dengan mekanisme di mana manusia atau massa atau masyarakat cenderung membuat atau membentuk kelompok in-group dan kelompok out-group seperti kelompok kita dan kelompok mereka. Lalu yang kedua itu ada instrumentalisme dengan konsep identitas dikonstruksi secara sengaja untuk kepentingan para elit dengan penggunaan narasi identitas sebagai alat untuk memobilisasi emosi massa. Lalu yang ketiga itu ada konstruktivisme sosial dengan konsep realitas dan identitas dibangun bersama melalui interaksi. Mekanismenya berhubungan erat dengan populist communication yang membagi masyarakat ke dalam 2 kubu homogen. Selanjutnya ada ekologi politik identitas di Indonesia. Dalam hal ini, para elit politik memiliki peran yang cukup signifikan dalam keadaan atau kondisi makro politik identitas yang ada di Indonesia. Seperti keberagaman sosial dan budaya yang sangat tinggi membuat para elit politik memanfaatkan identitas yang ada untuk memobilisasi dukungan massa. Lalu yang kedua, itu ada sistem demokrasi elektoral yang sangat kompetitif dan ideologi partai yang belum mengakar kuat di masyarakat, membuat para elit politik memanfaatkannya untuk melakukan produksi simbol identitas untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Lalu yang ketiga, itu ada budaya politik yang masih bersifat transaksional, membuat elit politik menggunakannya sebagai strategi komunikasi politik utama. Lalu selanjutnya ada komunikasi digital yang secara aktif mempercepat polarisasi, di mana para elit politik di sini melakukan atau berperan secara aktif melakukan pembentukan narasi pembentukan kami versus mereka. Selanjutnya ada ekosistem media digital sebagai akselerator, dengan media sosial dan politik identitasnya berfungsi atau berperan sebagai pusat dari akselerator itu sendiri. Akselerator politik di Indonesia ini dilakukan guna mempercepat dinamika identitas dan meningkatkan polarisasi melalui interaksi daring. Dalam akselerator ini atau dalam pergerakan percepatan ini terdapat beberapa elemen dalam media digital yang mendukung percepatan itu. Yang pertama itu ada echo chamber. Echo chamber ini memperkuat ruang gema dan mengisolasi pengguna dari pandangan yang berbeda. Jadi di sini pengguna dipaksa untuk memiliki pandangan yang sama dengan kelompok lainnya. Lalu yang kedua itu ada post-truth, di mana batas antara fakta objektif dan opini atau emosi ini menjadi campur aduk. Jadi para pengguna media sosial atau media digital itu kebingungan mana yang fakta dan mana yang hanya sekedar opini saja. Lalu yang ketiga itu ada buzzer, yang merupakan agen kampanye digital untuk amplifikasi pesan itu sendiri, terutama pesan politik. Selanjutnya ada agenda setting, di mana media dan algoritma itu menentukan isu utama yang dipikirkan publik, dan selanjutnya itu membentuk interpretasi publik terhadap suatu peristiwa yang dilakukan dalam framing. Selanjutnya ada spiral of silence, di mana dalam spiral of silence ini tekanan sosial terjadi dan membuat opini minoritas itu cenderung diam, tidak menyampaikan aspirasi atau suaranya.
Dan yang terakhir ada simbolik politics, di mana penggunaan simbol untuk memperkuat narasi identitas kelompok ini menjadi hal yang utama atau yang sering dilakukan oleh para pelaku politik identitas itu sendiri. Selanjutnya ada dimensi skala lokal versus nasional, di mana dalam lokal itu biasanya dapat kita lihat dalam pilkades yang melihat bahwa identitas etnis dan marga menjadi strategi lokal yang dominan, sedangkan dalam pilkada dan pilpres itu narasi identitas diproduksi secara terpusat dan digunakan masif saat kampanye. Selanjutnya, dalam skala lokal atau pilkades itu solidaritas komunitas digunakan sebagai basis suara utama. Biasanya ini terjadi ketika sebuah kelompok itu memiliki tingkat kesulitan atau kekompakan yang tinggi, maka itu biasanya dijadikan acuan untuk jadi suara utama dalam pemilihan. Selanjutnya ada mobilisasi massa kerap berbasis pada simbol agama. Terdapat resiko dominasi kelompok mayoritas di desa dan berdampak langsung terhadap relasi sosial antar warga desa. Biasanya ini berlaku ketika para pemilih itu memiliki pilihan calon yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi perbedaan atau persamaan calon antar masyarakat itu bisa jadi penentu semakin renggangnya atau semakin dekatnya antar kelompok masyarakat. Sedangkan dalam skala nasional, terjadinya labeling yang kuat terhadap kelompok pendukung masing-masing kandidat, seperti yang terjadi pada pilkada dan pilpres beberapa tahun yang lalu. Adanya labeling-labeling antara kandidat yang membuat para masyarakat digital atau warga net itu biasanya menggunakan identitas atau istilah itu untuk menyebutkan kelompok lain atau kelompok oposisi. Lalu yang selanjutnya itu ada meningkatkan afektif polarisasi secara luas di tingkat negara. Baik, sekian penjelasan politik identitas dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan terkait bias persepsi third person effect atau efek dari orang ketiga. Teori ini menjadi sangat relevan untuk menjelaskan dimensi psikologis dari politik identitas, sebagaimana dirumuskan oleh W. Phillips Davidson pada tahun 1983 yang menyatakan bahwa individu memiliki keyakinan bahwa media lebih mempengaruhi orang lain daripada dirinya sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa politik identitas terus berulang dan bahkan menguat. Dalam situasi polarisasi berbasis identitas, setiap kelompok cenderung merasa bahwa kelompok lainlah yang dimobilisasi secara emosional oleh elit politik. Pendukung suatu kubu merasa dirinya lebih memilih secara rasional, sementara kelompok lain dianggap memilih karena sentimen agama atau etnis yang sempit. Persepsi ini menciptakan jarak psikologis yang semakin dalam antar kelompok. Dengan kata lain, third person effect ini memperkuat konstruksi kami rasional versus mereka yang emosional. Nah, dampak lanjutan dari teori third person effect ini, yang pertama memperkuat polarisasi dan kecurigaan antar kelompok, kemudian menguatkan echo chamber dalam media sosial, kemudian meningkatkan distrust sosial dan political cynicism atau ketidakpercayaan atau hilangnya kepercayaan publik terhadap politik, kemudian yang terakhir itu membuat setiap kelompok merasa pihak lain yang termanipulasi. Selanjutnya ada dampak sistemik politik identitas, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat, kemudian memperkuat representasi kelompok marginal yang sebelumnya tidak bersuara, menjadi lebih aktif dalam politik identitas, kemudian dapat meningkatkan kesadaran identitas kolektif, kemudian membuat pemilih lebih mudah terhubung dengan identitas dan isu, dan yang terakhir sangat efektif karena metodenya murah dan penyebarannya cepat.
Kemudian dampak negatifnya, yang pertama itu menciptakan polarisasi sosial dan memicu konflik horizontal, kemudian dapat digunakan sebagai alat delegitimasi lawan politik secara yang tidak sehat, kemudian diskursus publik berubah menjadi sangat emosional, yang mampu menyingkirkan logika. Kemudian sistem politik justru memberi reward atau imbalan pada mobilisasi identitas, dan yang terakhir, menurunnya kualitas deliberasi kebijakan secara signifikan. Selanjutnya, kami menampilkan jurnal politik identitas yang berjudul Politik Identitas pada Pemilihan Kepala Desa oleh Iman Puansyah, Darman Syah Pulungan, dan Ali Sahbana di Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora pada tahun 2024. Nah, di jurnal ini menceritakan bahwa politik identitas ini pada pemilihan kepala desa sesungguhnya sangat sulit untuk dihindarkan. Karena penduduk di desa merupakan kumpulan dari beberapa identitas termasuk identitas marga, identitas agama, identitas suku, identitas yang timbul dari sejarah, dan lain sebagainya. Dari jurnal ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yaitu yang pertama itu dampak positifnya dari politik identitas di Desa Rumpin pada jurnal ini lebih ke arah yang dinamis. Para calon kepala desa disibukkan dengan bagaimana mereka bisa menerapkan berbagai cara agar bisa mempengaruhi warga desa untuk memilih kepala desa. Kemudian dampak negatifnya di Desa Rumpin ini yang bisa ikut serta dalam tahun pemilihan kepala desa adalah kejadian yang sudah lama terbangun. Nah, dari kejadian yang lama terbangun ini bisa menciptakan suatu realitas sosial, bisa membelah dan bisa membagi masyarakat berdasarkan kriteria. Hal tersebut pragmatif karena dinamika politik bisa berjalan ke arah yang bisa menimbulkan perpecahan sosial. Kemudian ada lagi jurnal politik identitas yang kami temukan, yaitu judulnya Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 oleh Elsa Christina Hutapea, Pugusus Santoso, Halomuan Predi Sitinjak Alexandra, Ahmed Sukendro, dan Pujo Widodo. Ini jurnalnya, Jurnal Kewarganegaraan pada tahun 2023. Nah, di jurnal ini memperlihatkan bahwa penelitian ini ingin melihat tantangan dan upaya untuk penanganan politik identitas pada pemilu 2024 di Indonesia. Adanya kaitan teknologi berisi informasi benar dan salah yang berkembang di media sosial sehingga mudah menyulut emosi yang berdampak pada pemilih. Nah, tantangannya itu penggunaan identitas ini untuk menarik dukungan politik dapat memicu polarisasi, konflik sosial, serta mengancam toleransi dan persatuan bangsa. Perkembangan teknologi dan sosial media yang memudahkan penyebaran informasi seperti hoax dan konten provokatif dapat membuat sentimen identitas. Kemudian di jurnal ini juga ada upaya penanganan konfliknya, yaitu upaya penanganan ini yang disarankan oleh jurnal melalui pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih menjadi pemilih yang kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh isu identitas. Peran partai politik sangat penting dalam memberikan pendidikan politik melalui kaderisasi yang baik serta mengedepankan nilai toleransi dan pluralisme. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan media, serta masyarakat sipil diperlukan untuk mengawasi praktik politik identitas agar menciptakan pemilu yang sehat, damai, dan berintegritas. Nah, dari jurnal tersebut, kita bisa melihat perbedaannya dari jurnal politik identitas di Desa Rumpin, kemudian di jurnal ilmu sosial politik dan humaniora, kemudian di jurnal kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membedah satu-satu. Di jurnal politik identitas di Desa Rumpin itu menjelaskan bahwa politik identitas di tingkat lokal atau pilkades sulit dihindari karena lekatnya identitas marga, suku, dan agama. Sifatnya dinamis namun pragmatis, yaitu mampu menciptakan realitas sosial yang baru, namun dapat berisiko membelah masyarakat dan menimbulkan perpecahan sosial.
Nah, di jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora ini menyoroti ancaman polarisasi pemilu 2024 akibat teknologi yang menyebarkan hoaks atau konten provokatif. Nah, ini memerlukan sinergi pemerintah, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil. Kemudian di jurnal Kewarganegaraan, kita lihat menganalisis keterkaitan teknologi yang berisi informasi benar atau salah yang mudah menyulut emosi dari si pemilih. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dan sarannya, yaitu politik identitas tidak bisa dihindari dalam masyarakat yang plural. Demokrasi sehat membutuhkan keseimbangan identitas dan rasionalitas. Nah, di sini ada upaya penanganan melalui pendidikan politik dan literasi digital, kemudian regulasi kampanye digital yang tegas, kemudian penguatan ideologi partai seperti kaderisasi dan nilai toleransi yang tinggi, kemudian penguatan nilai demokrasi yang inklusif. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman atau rekan kami. Baik, kami akan melanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu budaya dan representasi media. Nah, kajian budaya dan media bisa membantu kita agar tidak menjadi konsumen media yang pasif. Media membentuk cara kita memandang realitas, sehingga diperlukan sikap kritis dalam mengkonsumsinya. Dengan demikian, kita dapat bersikap lebih cermat dan juga lebih bijaksana. Di transisi budaya menuju era new media, kelompok kami membaginya menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama akan diperkenalkan apa sebenarnya definisi dari budaya. Menurut KBBI, budaya adalah akal budi dan adat istiadat sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan juga sukar untuk diubah. Namun dari perspektif semiotik, budaya bukan sekedar tradisi statis, melainkan ringkasan atas kegiatan simbolis yang terarah, dilakukan bersama, dapat dipelajari dan juga dapat diajarkan dan juga dapat disalurkan. Untuk tahap yang ketiga, sebagai jembatannya, bahwa posisi media dijelaskan sebagai bertindak sebagai alat, sebagai sarana konsumsi, perantara, ataupun penghubung yang terletak di antara dua pihak. Sehingga di tahap ketiga, yaitu tahap terakhir, maka terbentuklah era new media. Apa era new media? Bahwa budaya terus berkembang melahirkan internet, sehingga teknologi memungkinkan manusia terhubung di lokasi berbeda melalui perangkat digital. Sehingga syarat konektivitas utamanya harus ada Wi-Fi dan juga harus ada kuota internetnya. Kami mengambil teori dari Marshall McLuhan untuk menjelaskan spektrum dari media. Dalam spektrum media dijelaskan ada 2 jenis, yaitu media dingin atau cool media. Yang kedua adalah media panas, yaitu hot media. Akan kami jelaskan bahwa media dingin atau cool media ini memiliki karakteristik menuntut partisipasi audiensi yang tinggi, konsumen juga harus berpikir kritis, memiliki kesadaran tinggi dan juga bersifat aktif dalam menafsirkan pesan. Nah, dalam media dingin ini bisa kita kenal yaitu surat kabar, majalah, buku, video games, dan juga internet. Untuk spektrum media yang kedua yaitu hot media dengan karakteristik yaitu keterlibatan konsumen relatif rendah. Konsumsi bersifat pasif karena konsumen hanya bisa melihat dan juga hanya bisa mendengarkan pesannya. Dan dapat dinikmati sambil melakukan aktivitas lainnya. Jadi contoh di media panas ini yaitu radio, televisi, ataupun film ataupun yang ada di bioskop. Selanjutnya dijelaskan hubungan timbal balik yang akan mengkonstruksi realitas. Nah, apakah budaya yang masuk ke dalam media atau media yang membentuk sebuah budaya? Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan konstruktif realitas budaya sosial. Nah, budaya kita dibentuk oleh media sosial, media massa yang kita nikmati setiap hari. Apa yang kita lihat, lalu apa yang kita dengar dan kita baca, itu bisa membentuk dan melahirkan budaya baru. Lalu kondisi pembentuknya yaitu realitas sosial tidak muncul dari ruang hampa.
ia dikonstruksikan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Nah, inilah yang disebut sebagai hubungan timbal balik, bahwa perkawinan antara dua entitas yang saling mempengaruhi tanpa henti sehingga terbentuknya suatu realitas sosial. Kesimpulannya, bahwa kajian ini membantu kita agar tidak menjadi konsumen pasif, dan media membentuk cara kita memandang realitas sehingga menuntut kita menjadi audiens yang lebih cermat dan juga menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai apa itu representasi media. Untuk definisinya, representasi adalah bukan sekedar cermin. Ini sebagai proses produksi makna melalui bahasa gambar dan tanda yang menunjuk pada bagaimana seseorang atau gagasan ditampilkan. Tindakan menampilkan ulang sesuatu yang sudah ada namun dalam membentuk konstruksi baru. Nah, di layar sudah kami tampilkan seperti apa prosesnya, bahwa di dunia nyata ini ada sebagai real world kalau kita katakan, lalu selanjutnya adanya pembuat pesan yaitu creator yang melakukan filtering atau framing, lalu tahapan selanjutnya itu produk media yang disebut sebagai the presentation, dan yang terakhir kita sebagai audiensnya yang disebut juga sebagai konsumernya. Nah, untuk kita menganalisis representasi, tujuan analisisnya membedah bagaimana cara kita melihat hubungan antara representasi dan juga realitas yang ada sebenarnya. Dua wajah representasi ini kami ambil teori menurut Siegels dan Middleton, di mana dua wajah representasi disebutkan ada yang pertama, yaitu to stand in for atau melambangkan, yang kedua yaitu to speak on behalf of atau berbicara atas nama. To stand in for ini media bertindak sebagai simbol yang menggantikan objek atau peristiwa asli. Dan berbicara atas nama atau to speak on behalf of, yaitu media mengklaim otoritas untuk menyuarakan pendapat kelompok atau individu tertentu. Sehingga adanya 3 pendekatan utama menurut konstruksi makna. Yang pertama, reflektif. Di reflektif ini, media dianggap sebagai cermin realitas yang memantulkan makna secara utuh. Yang kedua yaitu intentional, yaitu makna sepenuhnya ditentukan oleh niat pembuat pesan, yaitu creator. Dan terakhir adanya konstruksionis, yaitu makna dibentuk melalui proses interaksi sosial antara representasi dan juga audiensnya sendiri. Baiklah, demikian dari kami, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berpikir kritis dalam budaya populer. Mengapa kita harus berpikir kritis? Yang pertama adalah membangun awareness atau kesadaran. Berpikir kritis membantu kita menjadi lebih sadar terhadap informasi yang kita konsumsi setiap hari. Kita tidak hanya melihat atau membaca sesuatu informasi secara sekilas, tetapi juga memahami konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap cara berpikir kita. Selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh atau diprovokasi. Di era digital, banyak informasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi, kemarahan, atau ketakutan. Dengan berpikir kritis, kita tidak mudah terpancing oleh judul sensasional, hoaks, maupun opini yang belum tentu benar adanya. Selanjutnya adalah kita mampu melihat tayangan dengan jernih. Media seringkali menampilkan realitas dari sudut pandang tertentu. Berpikir kritis membuat kita mampu melihat bahwa suatu tayangan tidak selalu menggambarkan keseluruhan kenyataan. Selanjutnya ialah memahami dinamika masyarakat yang dibentuk oleh media. Media memiliki peran besar dalam membentuk tren, opini publik, gaya hidup, bahkan cara masyarakat memandang suatu isu. Dengan kita berpikir kritis, kita dapat memahami bagaimana media mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat. Berpikir kritis penting karena membantu kita menjadi individu yang lebih sadar, tidak mudah terpengaruh, mampu melihat informasi secara objektif, dan memahami bagaimana media membentuk cara pandang masyarakat. Dengan demikian,
kita tidak hanya menjadi konsumen media, tetapi juga pengguna media yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Oke, studi kasus representasi medium film. Jadi film bukan hanya sekedar hiburan, melainkan medium budaya yang memadukan narasi dan visual untuk membangun imajinasi kolektif serta merefleksikan kecemasan masyarakat. Contohnya yang pertama Pengabdi Setan. Kita semua pasti tahu film Pengabdi Setan. Jadi jika kita lihat dari perspektif budaya dan medianya, film ini merepresentasikan nilai religiusitas. Film menampilkan unsur agama yang kuat. Pesan yang dimunculkan dari film tersebut ialah manusia membutuhkan perlindungan spiritual. Agama menjadi salah satu cara menghadapi ketakutan. Selanjutnya adalah ketakutan sosial. Jadi yang ditakuti bukan hanya hantu, film ini juga menggambarkan ketakutan masyarakat terhadap kematian anggota keluarga, kehilangan orang yang dicintai, ancaman yang tidak dapat dikendalikan. Yang selanjutnya adalah dinamika keluarga. Jadi cerita ini berpusat pada keluarga, karena itu penonton tidak hanya merasakan horor, tetapi juga melihat hubungan orang tua dan anak, tanggung jawab keluarga, konflik dan solidaritas dalam keluarga. Jadi, melalui film Pengabdi Setan, itu kita mendapatkan sebuah representasi media, film yang menunjukkan bagaimana budaya Indonesia yang religius, dekat dengan keluarga, dan memiliki kepercayaan terhadap hal-hal supranatural yang direpresentasikan dalam media populer. Yang kedua adalah contoh film Ipar Adalah Maut. Film ini diangkat dari kisah yang viral di media sosial dan membahas perselingkuhan dalam lingkup keluarga. Jadi representasi yang dimunculkan dari film ini yang pertama adalah kecemasan domestik. Jadi film ini mengangkat ketakutan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pengkhianatan dalam rumah tangga, hilangnya kepercayaan, konflik keluarga. Karena dekat dengan pengalaman masyarakat, film ini mudah sekali menarik perhatian publik. Selanjutnya adalah film ini merepresentasikan moralitas rumah tangga. Film ini memperlihatkan batas-batas moral dalam hubungan keluarga. Jadi penonton diajak menilai mana yang benar, mana yang salah, bagaimana seharusnya seseorang menjaga hubungan keluarga. Inilah bagian yang paling penting secara komunikasi. Masalah yang awalnya bersifat pribadi, kemudian menjadi viral, dibicarakan di media sosial, menjadi bahan diskusi masyarakat luas. Artinya, media mengubah pengalaman pribadi menjadi bahasan diskusi publik. Jadi kedua film ini menunjukkan bahwa film tidak hanya mencerminkan realitas masyarakat, tetapi juga ikut membentuk cara masyarakat memahami realitas tersebut. Selanjutnya adalah representasi komersial versus geopolitik. Yang pertama adalah iklan, praktik persuasif. Konsepnya, iklan menormalisasi stereotip dan membentuk identitas ideal konsumen melalui teks budaya. Contohnya seperti iklan Dove Real Beauty, di mana standar kecantikan didefinisikan ulang oleh Dove menjadi berbagai macam bentuk, yaitu apapun warna kulit Anda, apapun bentuk tubuh Anda, semuanya cantik di dalam iklan campaign Dove Real Beauty. Yang selanjutnya adalah American Eagle, di mana sebenarnya iklan American Eagle yang menampilkan bahwa cantik itu adalah orang yang berkulit putih dan berambut pirang. Sebenarnya ini menimbulkan isu yang cukup konflik di mana seseorang yang cantik itu tidak hanya terlihat dari warna kulitnya, warna rambutnya, bahkan warna kulitnya. Selanjutnya adalah video musik atau resonansi emosional. Jadi, video musik menghubungkan isu-isu global yang kompleks dengan pengalaman personal audiens menggunakan bahasa budaya populer. Contohnya itu adalah video klip Mustafa yang
Judul musiknya adalah Gaza is Calling, di mana video musik ini mengubah tragedi geopolitik menjadi pengalaman emosional yang intim bagi penonton global. Dan pada video musik ini, Mustafa sendiri menggunakan sebuah tokoh publik, yaitu seorang model Bella Hadid, yang mana dia merupakan seorang model terkenal berketurunan Palestina yang menjadi representasi dari video musik tersebut. Yang selanjutnya adalah jurnal dari Filosofi Kopi. Jadi estetika ngopi, hashtag, life, dan gaya hidup anak muda. Jadi isi dalam jurnal ini sebenarnya menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran nilai. Kopi berubah dari sekedar kebutuhan fungsional menjadi simbol status dan citra diri. Yang kedua adalah ideologi konsumtif, di mana algoritma secara terus-menerus mengulang konten serupa, menanamkan standar gaya hidup ideal secara halus. Dan terakhir adalah relasi kuasa. Pemilik akun memiliki kuasa untuk mendikte makna, sementara audiens hanya meniru hiperrealitas tersebut. Jadilah penonton yang bijak. Jadi, media itu hadir bertubi-tubi. Representasi adalah bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari komunikasi modern. Dengan memahami bahwa media adalah konstruksi sosial, kita mengubah posisi diri kita dari konsumen yang pasif menjadi pengamat yang kritis. Refleksikan apa yang kita tonton, bongkar maknanya, temukan kepentingannya. Jadi kita tidak menjadi seorang penonton yang hanya pasif, hanya menerima media yang kita lihat dan kita tonton. Tapi kita mencari makna apa dari yang ditampilkan oleh media tersebut. Kita harus gali, kita tidak harus menerima mentah-mentah apa yang telah ditampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.